Semakin mengganasnya kasus penularan COVID-19 di sejumlah daerah di tanah air, muncul wacana pemberlakuan kebijakan yang lebih tegas dengan menerapkan PPKM darurat menggantikan kebijakan PPKM mikro yang saat ini berlaku. Apa yang membedakan keduanya dan bagaimana urgensi serta pengaruhnya terhadap penurunan angka COVID-19 di tanah air? Kami akan bahas dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Ede Surya Darmawan. Selamat sore, Pak Ede, apa kabar? Selamat sore Mas Aldi. Baik, Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Pak Edi, kita bicara tinjau dulu PPKM Mikro. Sejauh ini sebetulnya sudah seberapa parah kita kecolongan dengan pemberlakuan PPKM Mikro? Masih relevankah PPKM Mikro ini diterapkan di kala pandemi sudah semakin mengganas saat ini? Sebenarnya yang dibutuhkan oleh virus ini itu adalah bagaimana kita tidak mentolerir mobilitas, tidak mentolerir kerumunan yang dapat mengakibatkan penularan. Yang saya khawatir adalah ini hanya pergantian diksi gitu ya, tanpa substansi yang berubah, kemudian aksi-aksi di lapangan juga tidak berubah. Ini yang kita khawatir gitu, karena sesungguhnya penanganan ini sesuatu yang mudah ya, kalau dari awal kita memang mengharapkan seperti itu gitu. Tapi karena barangkali ada motif lain, sehingga motif penanganan pandemi itu tidak menjadi prioritas utama kesannya. Seperti ada tawar-tawaran yang pada akhirnya kemudian itu diserahkan lagi kembali kepada perilaku masyarakat seperti apa, yang padahal kita inginnya itu lebih ketat gitu ya, betul-betul, sehingga orang untuk sementara waktu, sebenarnya nggak lama, cukup 14 hari saja, tidak kemana-mana, sehingga kasus itu jelas mereda gitu. Ini persoalannya. Pak Ede, ini mungkin kalau Pak Ede tadi bilang soal hanya pergantian diksi saja, ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat termasuk saya begitu. Apakah dari kacamata seorang pakar kesehatan masyarakat ada perbedaan yang cukup jelas antara penerapan PPKM mikro yang saat ini sudah berlaku dengan PPKM darurat? Mungkin juga bisa kita tarik ke belakang lagi PSBB dan lain-lain. Sebetulnya peraturan tersebut konsekuensinya nanti bagaimana, Pak? Nah, dasar kita kan memilih pembatasan sosial ya, bukan karantina wilayah. Itu dari awal begitu. Jadi kebijakan dasar kita adalah pembatasan sosial. Kemudian kita memilih berskala besar dalam konteks pilihannya itu diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten kota. Kemudian ketika itu menjadi pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, itu harapannya kan mengecil gitu ya. Itu terjadi di tempat-tempat atau di komunitas yang memang terjadi penularan COVID. Harapannya itu sampai selesai. Jadi tidak ada lagi daerah misalnya, katakanlah tadinya zonasinya itu merah, sampai akhirnya hijau, tidak ada lagi kasus. Seharusnya itu dilakukan terus sampai selesai. Kemudian ada lagi, lakukan lagi sampai selesai. Nah, yang kita lihat kan tidak seperti itu. Ya, jadi tidak terjadi dengan benar penerapannya, akibatnya apa? Proses penularan terus meningkat. Nah, di sisi lain yang juga kalau kita lihat masuknya virus dengan varian Delta atau varian apapun itu menunjukkan terjadinya imported kasus yang berasal dari luar Indonesia yang masuk. Dan sekarang semuanya sudah ada di Indonesia. Jadi seharusnya itu semua diberlakukan dalam kerangka penanganan COVID bersama-sama gitu. Di internal masyarakat ditahan jangan sampai terjadi kerumunan. Apapun kegiatannya termasuk misalnya dalam gambar kita hari ini adalah kejadian imunisasi. Ini imunisasi kan sesuatu yang diharapkan bisa mendapatkan herd immunity, tapi kalau seperti ini kita sangat khawatir justru terjadi sebuah proses penularan lokal seperti itu. Pak Ede, ini kan sekarang laju vaksinasi terus digencarkan, kemudian juga PPKM diberlakukan meskipun bukan pembatasan sosial berskala besar ataupun lockdown begitu. Apa sebetulnya yang menjadi titik permasalahan sehingga kemudian angka kasus penularan malah semakin tinggi, bahkan varian baru yang datang dari luar negeri, imported case, masuk ke Indonesia justru semakin meluas kasusnya? Nah, titik kritikalnya adalah berarti kan terjadi interaksi antara manusia yang membawa virus yang belum terdeteksi sehingga dia bisa bergerak kemana-mana gitu ya. Kan seharusnya mereka itu sudah bisa diidentifikasi dengan cepat. Jadi kalau misalnya kasus harian sekarang kita 20.000, tapi kemudian masih di luar sana masih banyak yang belum terdeteksi, potensi penularan masih terus berjalan gitu. Ini yang barangkali mesti diingatkan. Yang berikutnya tentu saja mereka yang positif itu justru harus segera melakukan isolasi diri untuk kepentingan dua hal. Satu adalah menjaga kesehatannya supaya tetap fit dan tidak perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut ketika sudah jelas positif. Yang kedua adalah tentu saja supaya tidak menularkan kepada orang lain. Jadi ini penting sekali ya melakukan
aktivitas yang pada akhirnya dia harus membatasi diri, itulah yang kemudian kita namakan isolasi gitu. Nah, kalau itu tidak berjalan, maka proses penularan akan terus berlangsung. Dan sepertinya ini masih tetap berjalan gitu. Setiap hari kita menemukan 20.000 kasus, tapi di luar sana masih ada ribuan yang belum terdeteksi dan masih terus menyebar gitu. Nah, ini berbagai potensi yang akan mengakibatkan penularan seharusnya tidak dilakukan, tidak terjadi gitu. Yang mesti dicatat adalah dengan varian baru, varian Delta, itu kan kontak eratnya tidak membutuhkan 15 menit. Beberapa penelitian walaupun belum publish barangkali sinyalemennya mengatakan itu ukurannya sudah di 1 menit atau ukuran detik itu sudah cukup untuk terjadinya proses transmisi atau penularan. Oke, ini kalau misalnya kita bicara soal PPKM darurat nantinya yang mungkin diterapkan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, tapi sudah ada wacana yang beredar luas di masyarakat. Poin apa, instrumen apa yang kemudian harus ada di PPKM darurat yang akan diterapkan nantinya jika benar-benar berlaku? Yang pertama adalah kita mesti jelas dulu ya, wilayah mana sih yang menular itu kan begitu ya. Pertama kalau itu di pelayanan kesehatan itu harus jelas, pelayanan kesehatan itu harus zero transmission. Gimana caranya harus dibantu. Apapun itu, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, pusat ataupun daerah, di pelayanan kesehatan tidak boleh ada transmisi, harus dibantu dengan sebaik-baiknya. Karena itu memang harus direlaksasi, tidak boleh mereka kepenuhan kan begitu. Nah, yang kedua adalah transmisi di masyarakat. Kita pada posisi community transmission ini harus jelas, ini ada di mana kan gitu ya. Apakah di komunitas dari rumah ke rumah, kalau rumah ke rumah harus segera temukan. Maka tim tracingnya mesti segera menemukan, lalu tes secepatnya dan tegakkan sehingga tidak ada penularan berikutnya. Yang berikutnya apakah ini di tempat kerja? Maka tempat kerja tidak boleh melakukan tindakan yang berisiko yang mengakibatkan penularan. Dengan demikian pilihan untuk work from home itu harus diambil. Tidak boleh kemudian kita memaksakan masuk kerja dengan ventilasi udara yang masih kurang bagus karena barangkali juga mungkin kita perlu cek apakah perkantoran kita, tempat-tempat kerja kita sudah menjadi tempat-tempat yang jauh lebih sehat, yaitu ventilasinya menjadi lebih baik, artinya udara keluar itu bisa menggantikan udara yang di dalam, sehingga kalau ada orang masuk membawa virus, kerapatannya itu tidak tinggi. Tapi kalau kemudian ada di situ, di ruang AC dan berputar-putar, maka semua yang ada di dalamnya itu adalah menjadi kontak erat. Dan dengan virus yang baru itu bisa waktunya cepat dan terjadilah penularan. Oke, dan tentunya kebijakan yang tegas juga diperlukan juga serta pengawasan agar benar-benar bisa menekan angka penyebaran termasuk juga imported case dari virus-virus corona varian baru yang datang dari luar negeri. Untuk sementara terima kasih Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Umum IAKMI sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore Pak Ede, sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Aldi, selamat sore.